Ini ada yang bertanya, Bunda, kalau imam baca surat At-Tin sampai pada ayat yang terakhir, alaisawahu biahkamil hakimin. Saya pernah dengar ada makmum seperti baca sesuatu gitu, tapi kurang jelas. Jadi sebaiknya baca apa, Bunda? Kalau imam baca surat At-Tin ayat yang terakhir, alaisawahu biahkamil hakimin, makmum disunahkan baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Artinya, ya, saya menyaksikan hal itu. Alaisawahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Dijawab oleh makmum, bala wa ana ala zalika minasyahidin, ya, saya menyaksikan hal itu. Jadi intinya kalau menyuruh itu jangan pakai marah. Dia tahu ilmu agamanya diterapkan di lingkungannya, tapi dengan marah. Berarti dia menyuruhnya dengan marah, dia tetap kena diabetes. Siapapun orangnya, ya nggak peduli apa itu, mau non muslim atau ahli agama, ya, dia menyuruh dengan marah. Terus yang kedua, merasa pintar dengan ilmunya, insya Allah diabetes. Misalnya ada istri dikasih tahu sama suami terus nggak mau, ya. Kalau kamu nggak mau dan terus menerus melakukan seperti itu, padahal sudah saya kasih tahu, saya nggak mau nanggung di akhirat. Nah, suami yang ngomong seperti itu menjadi catatan di Allah Ta'ala bahwa si suami nggak mau nanggung. Insya Allah suami ini nggak dosa. Ini ada pertanyaan, sebenarnya apa yang menyebabkan orang itu marah atau tidak marah dalam mensikapi keadaan? Sebenarnya yang menyebabkan orang itu marah atau tidak marah itu imannya dia, ya, dan nafsunya dia. Allah itu ya tetap akan memberikan ujian pada hamba-hambanya, ya. Mulai lahir orang itu sudah diberi ujian, ya. Ujiannya anak bayi itu ya lapar, haus itu. Misalnya haus nangis, lapar nangis. Iya, kalau ibunya tuh secepatnya menetai, kalau enggak ya dia kan haus, agak lama hausnya, enggak secepatnya diberi ASI, ya, misalnya. Ya, ini kan ujian bagi bayi, ujian untuk sabar, menahan lapar dan haus. Jadi bayi mulai lahir sampai mati itu tetap ada ujian. Jadi ujian itu ada di sekitar kita. Misalnya kita duduk-duduk di teras, tiba-tiba ada orang lewat, ngomongnya nggak enak di telinga nih, didengar nggak enak. Nah, itu ujiannya ya marah apa enggak. Kalau dia marah langsung balas, nah itu berarti nggak sabar, berarti ujiannya nggak lulus. Jadi ujian itu setiap saat ada di sekitar kita, ya. Ujiannya misalnya suami, ujiannya ya istri, anak juga begitu, ujiannya ya saudara sekandung, ya ibunya, ayahnya. Jadi ujian itu ada di sekitar kita. Kalau dia sendiri imannya bagus, ya ujian itu diambil oleh Allah Ta'ala, bukan dari perilaku buruknya, ya, tapi dari imannya. Contoh nih, ya, ada orang hutang ke saya sampai bertahun-tahun belum melunasi, padahal saya dan Pak suami tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, ini berarti ujiannya bukan dari perilaku buruknya Pak Su, tapi dari iman. Misalnya ada orang mencuri, nah suatu saat diberi ujian oleh Allah Ta'ala, barangnya hilang, berarti itu ujiannya diakibatkan dari perilaku buruknya. Kalau selingkuh dibalas sama Allah Ta'ala, ya pasangannya selingkuh, nah itu kan berarti ujiannya dari perilaku buruknya. Jadi ujian itu misalnya ada orang ngomong gini, aku nggak suka ya lihat orang itu jalannya tuh kok pincang-pincang. Nah, pas istrinya hamil, lahir, anaknya kok pincang ya, jalannya itu seperti yang dia omongkan. Berarti itu ujiannya
berupa anak yang pincang itu ujian dari perilaku buruknya yang berupa kata-kata yang dulu pernah dia ucapkan seperti itu.